di Persemaian Banjarnegara, di hasil kerjasama antara BPD Serayu Opak Progo dengan Politeknik Banjarnegara. Di sini kita melihat ada berbagai macam bibit dengan yang kita produksi. Nah, di sini ada polybag, ada media, dan ada bibitnya. Nah, dari ini maka kita mengambil sebuah ide bahwa bagaimana kita mengurangi sampah plastik, karena ternyata hampir semua persemaian itu masih menggunakan plastik sebagai wadahnya ya. Nah, ini menjadikan kita di Politeknik Banjarnegara memiliki ide bagaimana supaya ini bisa dikurangi tanpa bermasuk apapun. Yang jelas sekarang sudah ada sistem daur ulang dan sebagainya, namun juga ada resiko juga penggunaan yang tidak bagaimana mestinya. Misalnya kita menanam kemudian membuang sampah seenaknya. Nah, itu ada resiko. Nah, sebagai alternatif kita akan membuat media kompos blok, yaitu media bagaimana kita ini tidak memakai media plastik atau media tetapi tanpa plastik, atau istilah gampangnya plastikless. Tarik. Kita akan membuat media kompos blok ya, dari beberapa bahan yang kita buat. Namun saya akan tunjukkan dulu hasilnya. Yang ini yang sudah jadi ya. Ini bisa kita lihat yang sudah jadi, kita sudah cetak. Kemudian itu yang baru kita cetak seperti itu. Kemudian sekarang kita bikin komposisinya. Yang pertama ini ada kompos ya, kompos campuran sisa kotoran hewan maupun sampah dedaunan. Kemudian di sini ada tanah, kemudian ada pasir. Nah, kompos dengan tanah, kalau di sini kita buat 80% adalah kompos, 10% tanah, kemudian 10% adalah pasir. Apakah ini baku? Tidak. Ini bisa komposisinya ini sampai 50%, bisa kita tekan 50%, ini kita tambah 30%, jadi 30% dari 10%, tergantung dari yang akan kita inginkan. Karena kalau kita hasil riset kami, kalau misalnya ini kita tekan 50, kita tambah tanahnya, memang akan terasa lebih kuat, lebih padat. Namun ketika kita aplikasikan di lahan, begitu kena pukulan air hujan, ternyata lebih lemah. Nah, sebaliknya kalau kita perbanyak komposnya, kemudian kita nanti aplikasikan di lahan, kemudian kena pukulan air hujan, dia akan lebih kuat terhadap pukulan air hujan. Namun demikian tidak begitu keras, sehingga kalau kita bawa kemana-mana lebih mudah pecah gitu ya. Nah, oke. Sekarang bahan yang lain yang kita gunakan adalah ini ada tepung tapioka ya, yang kita encerkan dengan air panas. Kemudian di sini ada kita pakai dolomit secukupnya ya. Langkah pertama yang kita buat adalah mencampur media ya. Nah, kita campur jadi satu. Kita campur sampai rata. Ya, berikutnya kita tambahkan kapurnya secukupnya, banyak-banyak. Aduk sampai rata. Kemudian kita tambahkan larutan tapiokanya.
Ini membantu untuk merekatkan partikel-partikel dari masing-masing media yang kita campurkan. Berikutnya kita tambahkan sedikit larutan yang kita sudah campur dengan dekomposer ya. Nah, ini sebaiknya kita aplikasikan apabila larutan kompos atau media kompos yang kita bikin itu memang masih mentah, itu justru akan lebih baik. Tapi kalau memang sudah matang ya enggak usah dikasih. Baik, kita aduk. Kita lihat cek tanahnya atau medianya. Kalau misalnya tidak terlalu basah tapi tidak terlalu kering, ini sudah bisa kita cetak ya. Ya, terkadang kita membuat media terlalu basah gitu, yang itu kemudian hasilnya akan bagus rapi, tetapi tidak cukup kuat ketika sudah kering gitu ya. Jadi mudah lepas lagi. Ya, langkah berikutnya adalah kita mencetak. Ini adalah alat yang kita buat sendiri, sangat sederhana. Kita pesan di tukang las juga bisa. Kita modifikasi, nggak harus seperti ini juga bisa. Bisa lebih dibikin simpel. Kalau ini satu kali cetak kita bikin 9, dimana kita upayakan di bawah ini yang saling menyatu, di atasnya terpisah tapi bawahnya menyatu. Ya, alatnya kita masih manual. Di suatu saat misalnya ini mau diproduksi dalam skala besar, kita bisa buat model yang lebih baik lagi ya, dengan bantuan sistem hidrolik dan sebagainya bisa sebenarnya kita buat. Ya, kita masukkan seluruh media untuk mengisi cetak kita. Ya, kita pasang. Sedikit kita tekan, sedikit kita bantu dengan alat pukul. Jangan terlalu keras, ya. Ya, 3 kali cukup lah. Cukup. Dan kita ambil. Ya, kalau sudah kering seperti ini bisa langsung kita tanami ya. Biji kita masukkan satu lubang 1 atau satu lubang 2 boleh. Untuk sayur biasanya 2 ya. Bisa kita masukkan. Ya. Ya. Masukkan, kita isi semuanya. Ya. Ini kita isi coba dengan jenis jambu ya. Kemudian kita
tutup bisa dengan tanah ya, bisa dengan pasir atau dengan kompos juga bisa. Ini hasil yang sudah kita tanami ya, ini sudah 1 bulan masih utuh ya. Kita isi dengan kangkung ya, setidaknya memang kita akan uji coba sampai paling tidak ketahanan 3 bulan 4 bulan lah. Ini terkena pukulan air hujan secara terbuka, beberapa hari terakhir hujannya besar gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini kayaknya sudah bisa, kalau ada yang mau menikmati ini bisa kita tinggal kita lihat. Ini juga sampai bawah keluar ya, artinya memang porositasnya sangat bagus ya. Kita bisa lihat hasilnya sudah mengakar tembus. Nah ini yang BO nya tinggi nih, ini yang BO nya tinggi ya, relatif lebih utuh, lebih tahan terhadap pukulan air hujan ya. Sementara ini banyak terkikis di luar karena memang dia tanahnya komposisinya lebih banyak. Namun kalau kita mau apa namanya, kita pindahkan kemana-mana, yang ini saya rekomendasi ya, karena dia akan lebih kuat. Tetapi kena pukulan air hujan ini yang kandungan BO nya tinggi, dia akan lebih kuat, lebih utuh ya. Baik, sekian dan terima kasih.